Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Iqbal. Ada yang menarik, bahkan janggal, dari hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Isu reshuffle besar-besaran berhembus kencang. Beberapa menteri disebut akan diganti, tapi satu nama tetap aman di singgasananya, Listio Sigit Prabowo. Pertanyaannya kenapa? Apakah ini sekedar pertimbangan proporsional atau ada deal besar yang tak terucap di balik layar kekuasaan? Sebuah kesepakatan yang melibatkan politik, bisnis, dan masa depan kekuasaan di Indonesia. Hari ini kita bedah deal Prabowo Listio, proyek besar, stabilitas, atau strategi kekuasaan. Sejak awal pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, publik tahu ada dua institusi yang paling menentukan arah kekuasaan, TNI dan Polri. Keduanya bahkan sekedar alat negara, tapi alat stabilitas politik. Dan Prabowo paham betul kekuasaan di Indonesia tidak hanya dibangun lewat kursi parlemen, tapi juga melalui penguasaan aparat keamanan. Listio Sigit punya tiga hal yang dibutuhkan Prabowo. Pertama, loyalitas yang teruji sejak era Jokowi. Dua, citra teknokrat sipil yang halus tapi efektif. Dan yang paling penting, jaringan yang luas di internal kepolisian dan dunia bisnis. Ia bukan tipe jenderal yang gemar tampil di depan kamera, tapi pengaruhnya terasa di balik layar. Dan disitulah value politik Listio Sigit Prabowo. Beberapa sumber menyebut Prabowo tak ingin menciptakan kekosongan komando Polri pada masa awal pemerintahan. Listio dibiarkan tetap menjabat setidaknya sementara waktu untuk menjamin stabilitas politik dan keamanan proyek-proyek strategis nasional. Kita bicara soal proyek besar yang bukan cuma infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur kekuasaan, proyek keamanan pangan, proyek pertahanan dalam negeri, dan proyek ekonomi strategis yang melibatkan jaringan BUMN, swasta, dan tentu saja Polri. Dalam konteks ini, proyek besar berarti kendali atas keamanan politik, opini publik, bahkan distribusi kekuasaan ekonomi. Prabowo dikenal sebagai master strategis. Ia tidak akan mengganti figur yang bisa menjamin ketenangan di lapangan, terutama di fase transisi. Dan Listio Sigit dengan gaya kalemnya adalah jaminan itu. Jangan salah, Listio bukan sekedar perwira polisi biasa. Ia punya hubungan erat dengan tokoh-tokoh intelijen, bisnis, dan jaringan kuasa lama yang dulu menopang era Jokowi. Dan itulah mengapa Prabowo memilih untuk merangkul, bukan mengguncang. Ia tahu mengganti Listio Sigit berarti mengacak ulang peta kekuatan Polri, sesuatu yang sangat berisiko di awal pemerintahan.
Namun di sisi lain, langkah ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini bentuk tukar peran? Prabowo menjaga Listio, Listio menjaga stabilitas Prabowo. Sebuah simbiosis kekuasaan yang paling menguntungkan tapi rawan mengikis akuntabilitas publik. Beberapa pekan lalu, Menseknek Prasetyo Hadi memastikan bahwa rencana pengumuman Komisi Reformasi Kepolisian ditunda. Alasannya, belum ada tanggal yang cocok. Beberapa tokoh berhalangan hadir. Padahal daftar nama sudah mengerucut: Mahfud MD, Yusril Izzah Mahendra, Zimli Asyidiki, dan sejumlah mantan Kapolri. Komisi ini dibentuk untuk mereformasi Polri menyusul desakan publik setelah terjadi demo berdarah 28 Agustus 2025 yang menewaskan 10 orang termasuk seorang pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Tapi menariknya, di tengah rencana komisi versi presiden, Listio malah lebih dulu membentuk tim transformasi Polri. Tim internal berisi 52 perwira tinggi dan menengah yang dipimpin Komjen Krisnananda Dwi Laksana. Dan lagi-lagi ini alangkah yang cerdas tapi politis. Listio seolah ingin mengatakan, kami bisa reformasi dari dalam tanpa perlu tekanan eksternal. Sinyal halus bahwa Polri tetap ingin menjaga otonomi internalnya, bahkan di bawah pemerintahan baru. Refli Harun pernah mengatakan dengan lugas, ketika aparat hukum menjadi bagian dari skema politik, maka demokrasi sedang dalam ancaman. Dan memang benar, Listio tidak perlu bicara keras untuk menunjukkan kekuatan. Cukup dengan bertahan di posisinya, ia sudah jadi simbol kompromi antara masa lalu dan masa kini. Disinilah dilema Prabowo. Apakah mempertahankan Listio Sigit adalah bagian strategi transisi menuju stabilitas, atau justru bentuk politik keseimbangan gaya lama yang penuh transaksi diam-diam? Publik berhak curiga karena terlalu sering stabilitas dijadikan dalih untuk menunda reformasi. Jika Prabowo benar-benar ingin membangun pemerintahan yang berintegritas, maka reformasi Polri adalah ujian pertamanya. Apakah ia berani menyentuh lembaga yang selama ini disebut paling kuat, paling sensitif, dan paling politis? Atau justru ia memilih jalan aman, mempertahankan figur lama yang bisa menenangkan situasi, tapi sekaligus membekukan harapan reformasi? Karena kalau benar ada deal besar di balik keputusan ini, itu bukan sekedar pertukaran jabatan, tapi pertukaran kepercayaan publik dengan kenyamanan politik. Dan dalam sejarah politik Indonesia, setiap kompromi kekuasaan yang mengorbankan keadilan selalu dibayar mahal oleh rakyat. Mari kita bicara jujur. Langkah Prabowo mempertahankan Listio mungkin cerdas secara taktis, tapi berbahaya secara etis. Polri adalah wajah hukum di depan publik. Dan jika wajah itu menjadi bagian dari politik kekuasaan, maka hukum kehilangan independensinya. Publik sudah terlalu sering disuguhi komisi demi komisi tanpa hasil yang konkret.
Kali ini tantangannya bukan hanya membentuk tim reformasi, tapi membuktikan bahwa reformasi itu sungguh-sungguh dijalankan. Jangan sampai Komisi Reformasi Kepolisian hanya jadi panggung politik, sementara di lapangan budaya kekerasan dan penyalahgunaan wewenang tetap dibiarkan. Prabowo punya peluang besar untuk mengubah paradigma lama dari Polri sebagai alat kekuasaan menjadi Polri sebagai alat keadilan, tapi peluang itu akan hilang jika kompromi diberikan menjadi norma. Karena dalam politik setiap deal kekuasaan selalu ada harganya, dan harga itu pada akhirnya akan dibayar oleh rakyat. Jadi pertanyaannya sederhana tapi dalam. Apakah Prabowo sedang membangun masa depan yang stabil, atau sekedar mengulang pola lama yang nyaman tapi membius? Dan untuk Jenderal Listio Sigit, apakah ia sedang menjadi bagian dari solusi reformasi, atau justru benteng terakhir status quo? Sejarah akan menilai dan publik akan mencatat siapa yang memilih berani dan siapa yang memilih aman. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.